Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Kaprastia dan teman saya Reza Ramadan. Oke. Sini kita ingin membahas tentang fenomena self disclosure. Yang pertama, ya self Disclosure. self disclosure guys. Oke. Pertama-tama kita pengen menjelaskan dulu nih apa itu self disclosure. Kira-kira menurut lo apa sih self disclosure itu? Menurut gue tuh self disclosure itu kayak apa ya, kayak pengungkap entah itu individu, entah itu organisasi atau kelompok, mereka lebih apa ya, lebih suka menyebarkan informasi atau menyebarkan segala sesuatunya tuh lebih banyak di sosial media gitu. Nggak harus ngobrol langsung, ngomong langsung. Apalagi kalau ngomongin individual atau personal. Kalau personal tuh kayak misalnya gue nih, gue tipikal orang yang kalau gue pengen curhat atau ngomong sama atau pengen ngungkapin sesuatu tuh nggak bisa secara langsung ngomong face to face gitu. Kayak lebih sering mending ngechat atau nelpon by phone atau ya pokoknya segala sesuatunya yang gue lakuin kalau gue pengen ngungkapin gue nggak bisa ngomong langsung. Cuma kalau untuk lewat HP atau apa gue bisa. Bener tuh kata Ica tadi, seperti namanya self disclosure, yaitu sebuah pengungkapan diri guys. Jadi itu juga bentuk komunikasi interpersonal dalam bentuk membagi informasi berupa ide, perasaan, fantasi, serta mengungkapkan reaksi dan tanggapan terhadap suatu situasi gitu. Termasuk ngungkapin perasaan kita juga tuh. Iya, termasuk loh. Iya, ada yang dia bisa ngungkapin secara langsung di depan orangnya, ada yang cuma bisa lewat chat gitu dulu atau lewat numpang temennya, lewat temennya dulu. Karena lebih awalnya tuh kayak dia tuh sekarang tuh kayak apa namanya, nyindir lah ya, nyindir lewat status kan dulu gitu kan. Terus itu kan tadi pengertiannya ya. Terus kayak tujuannya apa sih gitu? Tujuan dan fungsinya ya. Kalau yang gue rasain sih ya karena gue merasa apa ya, awalnya karena gue merasa gue nggak percaya diri buat mengungkapkan itu secara langsung, makanya gue ngelakuinnya lewat sosial media atau lewat gadget lah. Emang sih positifnya gue jadinya nggak berinteraksi langsung gitu. Jadi gue kayak bisa apa ya, nggak canggung gitu. Beda halnya gue ketika gue ngomong langsung sama lu, gue pasti bakal canggung atau kata-katanya beribet, apa ya sih namanya, gagap. Gagap karena gue merasa gue nggak percaya diri. Gue nggak mengakui bahwa saat gue tuh kayak gue nggak percaya diri, gue nervous. Jadi gue lebih pede aja di depan apa ya, di balik layar ya, cuma ya kalau negatifnya ya jeleknya sih kayak bersosial. Jadi negatifnya tuh apa ya, kalau pandangan gue sih kayak jiwa sosial kita jadi berkurang gitu loh. Rasa empati kita buat mau bersosialisasi ke dunia luar itu susah ketimbang orang yang tipikal dia tuh gampang buat ngomong di depan orang, apalagi orang-orang ini ya, kayak ketemu orang baru gitu. Misalnya gue sama lu nggak kenal nih, gue bisa dengan gampang gue ngajak ngomong sama lu. Ya, gue tipikal orang yang nggak bisa langsung ngajak ngomong orang baru atau orang baru kenal gitu. Jeleknya sih itu doang sih bagi gue. Kalau gue nanya, kalau lu sendiri tipikal orang yang kayak apa tuh? Kalau gue sih bersosialisasi. Kalau gue sih lebih gampang mengungkapkan sih. Gitu. Orang Tapi baru. Iya, ke orang baru. Karena gue orangnya kan nggak basa-basi lah jatuhnya.
kayak ya udahlah, gue orangnya juga friendly, kalau zaman sekarang friendly ya, jadi mudah gitu, mudah buat bersosialisasi, mudah buat bergaul gitu. Tapi gue juga ada satu step yang gue bakal lakuin itu melalui media sosial juga gitu. Kayak kan nggak semuanya kita harus ungkapkan secara langsung, kita juga bisa ungkapin secara lewat balik layar seperti kata Isyal tadi gitu. Tapi gue lebih ke itu sih, lebih ke apa, gue kontras sih sama lu, Cal. Jadi gue lebih ke itu. Iya. Kalau lu lebih suka lu di kedua-duanya lu bisa. Kalau untuk ngomong langsung secara langsung gua nggak bisa. Kalau nggak bisa sih, belum bisa. Kadang harus ngumpulin energi dulu baru buat. Karena kan ada introvert juga, introvert itu juga pasti bisa dibilang gue introvert juga sih. Gue kalau di tempat keramaian gue kayak malas aja gitu. Tapi kalau keramaian yang rata-rata yang nggak kenal orang-orang. Berarti lu kayak gini aja nih, lu berarti lebih sering ditanya ya, biar lu bisa ngebuka diri lu ke teman bicara lu gitu kan. Gue orang yang gue lebih suka ditanya sih, ketimbang gue yang nanya. Tapi kalau ada orang yang baru gue kenal, ya, terus gue tuh buat basa-basi tuh gue nggak bisa, kecuali dia ngajak ngomong dulu, baru mungkin gue lagi ceritanya. Cuma kalau dalam satu tempat gue sebatas sama orang yang nggak gue kenal, ya udah gitu. Kalau misalnya lawan yang ini nggak mulai ngomong, ya gue juga nggak akan ngomong gitu. Kecuali dia nanya duluan, mungkin bakal berlanjut komunikasinya. Emang kadang jeleknya sih itu sih, kayak jadinya susah buat kenal orang baru. Ini merasa tertutup di dunia nyatanya tertutup. Tapi kadang-kadang di dunia maya ya di sosial medianya aktif, atau lebih nyaman di sosial media sih kalau gua. Lebih nyaman di sosial media. Berarti kan lu udah ngelakuin nih cara lu buat membuka diri dengan lu aktif di media sosial kan. Tapi lu itu sih orang sering keluar rumah gitu? Bisa jadi gue kadang juga kalau gue lagi di rumah nggak ada kerjaan atau gue lagi libur, ya paling gue muter-muter aja keluar sendiri ya. Menurut gua lu kayak gitu juga sih cara lu bisa buat membuka diri, dengan cara lu keluar rumah. Kan dengan cara lu bertemu dengan orang-orang nih, nanti lu lama-lama juga bakal terbiasa lah gitu, kayak bisa bersosialisasi nantinya. Gue susah sih sebetulnya sih, kadang-kadang gue keluar cuma ya nyari muter-muter doang, naik motor nggak jelas kemana. Kalau untuk bersosialisasi itu juga ya gimana ya, berat kalau bagi gue tuh susah. Ya paling gue kalau nggak muter-muter, gue kadang ngadurin ke hobi. Nah, gue kan hobi gue kan kalau misalkan lawan bicara dengan punya hobi yang sama gitu kan, jadi lu bisa dengan gampangnya lu akan udah berbaur gitu, kayak udah tahu lah masing-masing tuh minatnya di mana gitu. Kadang-kadang kita kalau kenal orang terus ternyata kita punya minat yang sama tuh, kita tuh ngobrol jadi nyambung gitu. Kayak frekuensi ya. Tiba-tiba sefrekuensi nih, enak ngomong ke depannya. Jadi kayak nggak ada rasa canggung gitu, nggak bakal takut salah ngomong, karena yang gue ungkapin dia juga tahu gitu kan. Kita udah satu pemahaman lah, jadi enak buat ngomong ke depannya gitu. Berarti kan di sini lu kayak belum bisa membuka diri ya, lu masih self disclosure ya. Iya. Lu tadi kan contohnya lu dengan aktif di media sosial tuh, lu bisa tadi kasih satu contoh gitu, media sosial apa yang sering lu lakuin, yang sering jadi tempat? Ya paling ya Instagram. Gue paling lebih ke bikin apa ya, kata-kata mutiara lah ya. Motivasi juga, kayak selain motivasi buat ngebangun diri juga kan bisa jadi masukan buat orang lain juga, informasi buat orang lain juga ya. Iya, cuma kalau di Instagram, kalau untuk surat gue enggak. Iya. Gue kalau surat tuh paling ya ke individu aja lah, ke orang, maksudnya gue telepon ke orang langsung gitu. Enggak gue post di story kan, biasanya suka ada tuh orang-orang galau tuh terus surat tuh di media sosialnya. Nah gue nggak kayak gitu. Gue kira lu
itu kan kayak gitu, kayak apa lu update Enggak, gitu. enggak. Story. Tapi ada orang yang kayak gitu. Ada yang orang kayak gitu ya. Ada orang gitu banyak. Tapi menurut, oh iya iya. Nah kalau lu sendiri, lu kan tadi bilang lu tipikal orang yang lu bisa terbuka, ya, terus bisa ngebalancein itu dua-duanya lah. Ya. Nah, apa sih yang bikin lu bisa merasa percaya diri tentang self disclosure lu itu? Bikin percaya diri ya. Pertama dari itu sih lingkungan gue juga kan, gue punya pertemanan yang bagus lah, yang baik lah, dalam hal kayak sama-sama saling support, itu saling mendukung juga. Tapi Faktor lingkungan yang faktor lingkungan mempengaruhi ya. ya, lingkungan sama gue tuh apa ya, nggak bisa gitu kalau dipendem terus-terusan, jadi gue harus ada tempat buat berbagi gitu, buat cerita, sharing. Ya, tapi ada kalanya juga sih gue ngebedain gitu, jadi kan nggak semuanya bisa nerima masukan gue, nggak bisa semuanya nerima cerita dari gue. Nah, jadi kadang gue juga apa-apa lewat media sosial juga, kayak gue tuh ada status galau nih dari gue sering TikTok, terus gue kayak update-nya tuh di WhatsApp gitu biar tahu, oh teman gue lagi galau. Tapi kalau buat curhat curhat langsung ke orang Kalau cerita orang ya bisa. Jadi tiap orang beda-beda ya, tiap orang Punya tingkatannya, punya sifatnya beda-beda. Ada yang nyaman dengan ngelakuin hal itu, ada yang merasa gak nyaman juga. Jadi ya nggak bisa menyalahkan juga, karena ini subjektif, nggak bisa, pandangan orang beda-beda. People choice ya, semua orang punya pilihan. Kadang gue sadar sih, gue punya beberapa resiko tentang apa yang self disclosure gue gitu. Gue karena apa ya, gue merasa gimana ya, kayak sering diabaikan. Karena gue jarang berkomunikasian, jadi kayak ya orang jadinya udah jarang aja, yang gue rasain aja gitu. Terus kayak penolakan, ya entah itu penolakan secara halus atau penolakan secara terang-terangan, pasti ada aja. Kadang gue suka over bilang kontrol aja sih, bilang kontrol aja gitu, karena gue kayaknya tipikal orang yang gue cuma bisa gue lebih banyak bisa mengontrol bisa orang lewat lewat media ya. Kadang kalau gue nggak ada temen buat ngomong, buat ngungkapin itu di media sosial, kadang bingung harus ngapain, karena gue bingung gue harus ngapain. Kadang ya udah gue lampiasin kalau yang hal-hal lain aja gitu, paling yang ngerokok atau apa itu, Sama mobil juga ya, dekat mobil. kalau gue ngerokok juga. Terus ada juga karena tadi gue Parah. apa ya, kalau gue diabaikan, jadinya kebanyakan ada yang Ada apa ya? Berujung pengkhianatan ya. lah. Awalnya baik kok tiba-tiba berubah. Itu sih yang gue paling aja ya. Jadi ya itu, ada baiknya ada buruknya juga segala sesuatu. Udah kesimpulan nih. Gimana lu? Apa ya? Kesimpulannya apa ya? Jadi yang bisa kita ambil dari Perbincangan kita pada siang hari ini, self disclosure itu bukan penyakit, bukan keterbelakangan, yaitu karena pribadi sifat orang aja, cara dia berkomunikasi di dunia luar, cara untuk dia menyampaikan gagasan, cara dia mengungkapkan pendapat dia. Karena kan komunikasi itu kan banyak kan, medianya, cara penyampaiannya kan banyak, kayak bisa
lewat obrolan, bisa lewat surat, bisa lewat email, hal apapun lah yang bisa kita sampaikan. Apalagi sekarang kan, apalagi ada internet kan makin cepat kan penyebaran pesan, makin cepat kan penyebaran informasi ke Manapun. bahkan ke dunia, maksudnya ke Luar. negara lain lah, ke negara lain tuh cepet gitu. Jadi ya nggak salah, banyak kelebihannya, tapi juga pasti ada kekurangan yang udah tadi dibicarain. Gue tipikal orang yang susah buat ngomong langsung di depan orang. Fahri tipikal yang mungkin gampang buat ngobrol dengan orang baru. Nggak salah juga. Ini kan kalau gue harus kenal orang dulu baru bisa. Fahri lebih bagus, dia bisa gampang ngomong sama orang baru, jadi dia bisa gampang cepat kenal dengan orang baru dengan sifat yang dimiliki Fahri. Jadi yang penting belajar percaya diri, belajar untuk bisa berani sih, berani aja. Ya, betul. Harus berani sih. Oke guys, jadi itu aja perbincangan dari kita nih. Kalau misalkan ada yang keliru atau yang salah dalam kata-kata, ya maafin aja ya. Namanya juga manusia. Namanya manusia punya selalu punya salah. Nggak ada yang Apalagi apalagi laki-laki. cewek yang benar. Oke guys, see you. Assalamualaikum.